Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita terus jaga ketakwaan kita dan kita terus berdoa mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, meninggal dalam keimanan, meninggal dalam ketakwaan. Terlalu banyak manusia yang awal hidup dimulai dengan keimanan, awal hidup dimulai dengan ketakwaan, mengakhiri hidup dengan kemunafikan. Hadirin Allah, salah satu surat yang dianjurkan untuk dibaca di hari Jumat adalah surah Al-Kahfi. Kita mengenal kisah Al-Kahfi, sekelompok pemuda berlindung dari kezaliman dan berlindung di sebuah gua, dan mereka tidur di gua tersebut 309 tahun dalam hitungan Hijriah, 300 tahun dalam hitungan Masehi. Pertanyaannya, apa dosa mereka? Apa dosa mereka sehingga harus berlindung di gua? Apa kesalahan mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami akan mengisahkan kepadamu wahai Muhammad tentang Ashabul Kahfi. Jadi orang Quraisy berguru ke orang Yahudi, dan orang Yahudi berkata, kalau Muhammad memberitahumu tentang cerita Ashabul Kahfi, berarti dia nabi. Kalau Muhammad bercerita tentang Zulkarnain, berarti dia nabi. Akhirnya Quraisy menghadapi Rasulullah dalam keadaan akan menang karena Rasulullah tidak mengetahui cerita Ashabul Kahfi. Setelah itu Rasulullah menjanjikan, besok saya jawab, tanpa menyebutkan insya Allah. Allah menegur Rasulullah, ternyata jawabannya baru datang setelah 15 hari. Masalahnya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan. Jangan berkata besok saya akan, tapi katakanlah insya Allah. Insya Allah. Nah, Allah, kemudian Rasulullah menceritakan Ashabul Kahfi. Yang menarik, Quraisy setelah diberitahu tentang Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi tidak beriman. Jadi terkadang meminta bukti belum tentu setelah dikasih bukti dia beriman. Nah, Allah, kembali kepada pertanyaan, kenapa Ashabul Kahfi harus berlindung di dalam sebuah gua? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Masalahnya mereka beriman. Wazidnahum huda. Masalahnya mereka komitmen dengan keimanannya. Wazidnahum huda. Warabatna ala qulubihim. Allah kuatkan iman mereka sehingga mereka dengan tegas berkata, iqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Rabb itu hanya satu yang mengatur langit dan bumi, bukan semua agama benar. Jadi penguasa
waktu itu menginginkan jangan Tuhan cuma satu, tapi mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak akan menyeru kepada selain Allah, hanya Allah. Dosa Ashabul Kahfi menurut penguasa waktu itu, kenapa bertauhid? Kenapa mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard? Karena kalau dihitung-hitung, seluruh Tuhan yang diklaim oleh manusia tidak mengatur langit dan bumi. Tidak mengatur langit dan bumi, apalagi sapi, apalagi berhala. Isa pun tidak mengatur langit dan bumi. Uzair yang diklaim oleh Yahudi pun tidak mengatur langit dan bumi. Lan nad'u'a min dunihi ilaha. Tidak ada Rabb kecuali Allah. Dosa Ashabul Kahfi sehingga harus berlindung di gua tersebut. Laqad qulna idzan syatallah. Kalau kami sempat mengatakan seperti itu, maka kami sudah mengatakan sebuah kebatilan. Hadirinallah, siapa yang dihadapi Ashabul Kahfi tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an menyebutkan karakter. Haula'i kauna. Siapa yang berkuasa waktu itu? Ketika zaman Ashabul Kahfi, haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi ilaha. Mereka menjadikan selain Allah Tuhan. Mereka menginginkan, ya Tuhan jangan Allah saja dong, banyak yang lain juga Tuhan. Rabbuna min dunihi ilaha laula yatuna alaihi bisultanin bayyin. Kata Ashabul Kahfi, mereka enggak punya bukti yang jelas. Faman adzlamu mimman istara 'ala Allahi kadziba. Siapa yang lebih zalim daripada melakukan kebohongan atas nama Allah? Ayat rahimahullah, kenapa Ashabul Kahfi terpaksa lari dari penguasa waktu itu, harus berada di gua dan Allah takdirkan 300 tahun dalam hitungan Masehi? Innahum fityatun amanu bi rabbihim, karena mereka beriman kepada Rabb mereka yang maha pengatur di langit dan di bumi. Hadirinallah, maka penguasa zalim pada waktu itu tidak suka dengan tauhid. Skenario berulang. Kenapa sih Fir'aun menyiksa Musa dan Bani Israel? Tidak ingin tauhid. Kenapa Saleh dimusuhi oleh kaum Samud? Tidak ingin tauhid. Kenapa Ad kenapa Hud dilecehkan oleh Ad? Karena tidak menginginkan tauhid. Sama skenario di mana-mana. Sama. Makanya skenario itu akan terus berulang. Al-Qur'an dan surah Kahfi mengatakan laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli matsal. Kezaliman yang terjadi dari penguasa adalah kezaliman terhadap yang mereka hanya menginginkan Allah sebagai Rabb. Rabbunallah. Maka di surat lain mana naqamu minhum illa ayyuminu billahi. Kesalahan mereka kenapa beriman kepada Allah. Dalam surah Al-Buruj, kenapa Ashabul Ukhdud membakar yang beriman? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ayat rahimahullah, keimanan tidak sederhana. Banyak ujiannya. Salah satu yang disebutkan oleh Al-Kahfi adalah ujian ketika hanya Allah Rabb kami, nggak ada yang lain, nggak ada semua agama benar. Di situ ada ujian. Maka skenario kedzaliman terus berulang. Al-Quran sarrafa yusarrifu ini berulang-ulang. Kami ulang-ulang. Sarrafna fi hadzal Qur'an linnas min kulli mathal. Sudah banyak contohnya. Wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Namun manusia yang paling banyak menentang Allah. Manusia yang paling banyak menentang Allah. Saking menentangnya mereka mengatakan
surga buat kalian, biar kami yang masuk neraka. Maka dalam surat Al-Kahfi pun disebutkan apa? Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Mereka yang tidak menginginkan tauhid, mereka yang menolak al-haq, menjadikan ayat-ayat kami Al-Quran, menjadikan azab yang kami ancamkan sebagai huzwa, main-main. Jadi kalau ada, sudahlah kalian bersikeras sekali, surga buat kalian, biar kami reuni di neraka. Kenapa? Skenario sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nanti akan ada manusia seperti itu. Permasalahannya karena mereka tidak ingin beriman kepada Allah. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirin wa mundhirin. Para rasul diutus dua tugas. Satu, mubasyirin, memberitahu kalian yang beriman masuk surga. Mundhirin, kalian yang tidak beriman ke neraka. Akan tetapi wa yujadilul ladzina kafaru bil batil, orang yang kafir mendebat mereka dengan al-batil. Tujuannya liyudhidu bil haq, agar menghancurkan al-haq. Terjadi. Bahkan ayat-ayat Allah diremehkan. Jadi jangan terlalu heran kalau skenario yang disebutkan terulang dalam kehidupan kita. Makanya sering-seringlah baca Al-Quran. Maka sering-seringlah baca Al-Quran dan fahami skenario itu akan terus berulang. Tadi ada yang meremehkan neraka, Al-Quran pun bilang wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Kemudian rahimahullah, siapa yang paling zalim? Wa man adzamu mimman dzukira bi ayati rabbi fa'aradu anha. Yang paling zalim adalah diingatkan dengan ayat Al-Quran tapi mereka menolak. Karena menolak, wa nasiya ma qaddamat yadah, mereka melupakan kezaliman yang mereka lakukan. Kenapa? Tidak mau menerima ayat-ayat Allah, keseringan melakukan zalim, kezaliman menjadi kebaikan. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi adhanihim raqqa. Hati mereka sudah dikunci, telinga mereka sudah dihalangi, tidak akan mau menerima kebenaran. Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Kalaupun kalian mengajak mereka kepada hidayah, enggak bakalan mau. Ayo hadirin rahimakumullah, semua kita dapat hidayah, termasuk semua kita. Mau atau tidak? Kalau mau bersama yang beriman, tidak mau silahkan. Cuma ada dua, mau beriman atau tidak beriman. Di mana munafik? Munafik bersama yang tidak beriman. Ayat hadir rahimahullah, tidak heran ada kezaliman dari dulu juga ada. Siapa yang jadi korban? Yang hanya menginginkan Allah satu-satunya. Rabbuna Allah, nggak ada yang lain. Namun permasalahannya, kalau kita tidak berhitung dengan akhirat, mungkin kita ini sudah juga ikut-ikutan tidak beriman. Akan tetapi karena iman kita terhadap akhirat, kita bertahan dalam keimanan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rizki husnul khatimah. Kita tetap bertauhid sampai akhir hayat, walaupun ujian kiri kanan tambah besar, tambah hari tambah besar. Ayo hadirin rahimakumullah, sekali lagi jangan heran kalau ada kezaliman. Kenapa? Karena Al-Quran pun menceritakan kezaliman tersebut. Siapa yang dizalimi? Yang beriman. Maka pesan saya, secara aturan dalam Al-Quran skenario, kalau yang tidak beriman berkuasa, kalian tertindas. Maknanya kalian tidak boleh melepaskan kekuasaan. Jelas dengan cara yang sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Cara harus sama, cara harus sesuai aturan, sesuai dengan aturan permainan. Hadirin rahimakumullah, masalahnya apa sih kok berani? Masalahnya azab tidak turun kontan. Wa
Allah menunggu para pelaku kezaliman untuk bertaubat. Wal rabbuka ghafurur rahmah. Lau yu'akhidhuhum bima kasabul ajjalahum adab. Kalau Allah ingin membalas karena perbuatan mereka, Allah segera turunkan adab. Masalah Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahim. Mereka melakukan kezaliman tidak kontan dibalas. Yang jadi masalah, orang yang tidak beriman bertanya, mana azab Tuhanmu kok nggak turun-turun? Rasulullah ditanya, Muhammad, mana azab Tuhanmu kok nggak turun-turun? Kami kafir kok nggak turun-turun? Allah Maha Ghafur, Allah nunggu taubat mereka, Allah Maha Rahim. Ballahum mau'idun la yajidu min dunihi maula. Tapi kalau sudah datang azab tersebut, tidak ada yang bisa melindungi mereka kena azab. Namun yang menarik hadirin rahimakumullah, Ad Allah azab, Samud Allah azab, Fir'aun Allah azab, Abu Jahal Allah azab. Namun bagi pelaku kezaliman itu bukan sebuah pelajaran. Bagi kita yang beriman, kita yakin Rabbunallah, kita yakin Allah hanya menawarkan dua, beriman ke surga, tidak beriman ke neraka. Bertauhid ke surga, tidak mau bertauhid, silahkan ke neraka. Semuanya adalah pilihan kita dalam kehidupan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kita tetap menggenggam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ketika nyawa berpisah dari jasad kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa nasaha ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Hadirin yang dimuliakan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh di antara kita pasti akan meninggal, dan akan aneh kalau kita tidak meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Covid-19 itu yang bahaya bukan kena Covid. Covid-19 itu yang bahaya bukan meninggal karena Covid. Covid-19 itu bahaya bagaimana setelah meninggal. Apakah ada harapan surga? Apakah ada harapan dijauhkan dari neraka atau tidak? Dengan cara apapun kita akan meninggal. Permasalahannya bukan meninggal, permasalahannya kita bukan seperti kucing yang mati dikubur dan selesai. Kita ini manusia yang akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan jawaban. Oleh karena itu kita berharap. Sekarang ujian begitu hebat, begitu hebat. Kita dalam keadaan terpuruk, kita dalam keadaan keterbelakang, kita dalam keadaan tidak berkuasa, kita dalam keadaan sangat mengkhawatirkan, keimanan dipertaruhkan. Maka bagaimana kita meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, kafa bil mauti wa'idan, nasihat terbaik kematian. Kemarin saudara kita, guru kita, Dr. Muhammad Yasin, meninggal di hari Jumat. Perpindahan hari adalah maghrib, di hari Jumat. Didoakan orang banyak, meninggalnya diakui oleh semua adalah orang baik. Kita semua bersaksi beliau orang baik. Kita sering melihat beliau sendiri di masjid. Masya Allah. Dan saya merasakan beliau sering dipanggil profesor, beliau doktor. Akan tetapi kalau mendengar pengajian seakan-akan tidak mengetahui apa-apa. Oleh karena hadirin rahimakumullah, ini adalah peringatan bagi kita. Kafa bil mauti wa'idan, kematian adalah nasihat terbaik. Rasulullah ditanya, siapa manusia yang paling cerdas?
Rasul menjawab, paling banyak mengingat kematian, paling banyak mempersiapkan diri menuju kematian. Beramal soleh. Hadirin rahimakumullah, memang kita bersedih tidak bisa menyolatkan beliau berdasarkan protokol kesehatan. Dan dalam hadis juga disebutkan mudah-mudahan beliau syahid. Syahid di antaranya 5, di antaranya karena penyakit, di antaranya karena wabah yang menular. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan, mari kita menyolatkan sholat gaib setelah sholat ini. Pendapat yang kuat adalah kalau kita mengenal orang tersebut tidak bisa menyolatkannya, maka kita disyariatkan untuk sholat gaib, walaupun sudah disolatkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan sekali lagi kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang kita tinggalkan bersaksi kita orang-orang baik, dan Rasulullah berkata yang paling sering ke masjid saksikan mereka adalah orang-orang baik. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita. Ustaz Yazid sudah meninggalkan kita husnudzon, beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, beliau dalam keadaan meninggal baik, dan kita akan sholatkan gaib setelah ini. Tinggal kita, apakah kita akan bertahan di hadapan dengan kalimat la ilaha illallah di tengah kezaliman? Apakah kita akan bertahan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di tengah dunia yang melecehkan adanya neraka, di tengah dunia yang tidak tertarik dengan surga? Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li akhina Muhammad Yazid. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tumituna illa wa nahnu ala kalimati syahadah. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami kecuali kami memegang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma la tumituna illa wa nahnu ala al-islam, illa wa nahnu ala tauhid, illa wa nahnu ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma arhamna fi hayatina, Allahumma arhamna inda sakratil maut, Allahumma arhamna ma ba'dal maut, Allahumma arhamna yawmal qiyamah, Allahumma arhamna yawmal mahsyar, Allahumma arhamna indal hisab, indal mizan, indal sirat, Allahumma arhamna yawmal akhirah fa anta arhamar rahimin. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma jaga punggung-punggung kami dari api neraka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.